Hai Sobat Pencinta Catur, welcome back to Oral Chess. Terima kasih karena kalian sudah klik video ini. Dan kita akan bahas sedikit bernostalgia dari partai legendaris pecatur Indonesia, Grandmaster almarhum Grandmaster Haji Ardiansah. Nah, ini merupakan, bisa dikatakan ini pertandingan turnamen internasional terakhirnya di tahun 2013. Ketika itu Indonesia Open, Grandmaster Haji Ardiansah berhadapan dengan catur luar negeri Vasquez Igarza Reinier. Teman-teman yang menyukai babak endgame, skill-skill permainan, kreativitas dalam babak akhir harus menyaksikan partai ini sampai habis. Langsung saja kita bahas. Grandmaster Haji Ardiansah pegang buah putih, sementara lawannya Vasquez Igarza Reinier pegang buah hitam. D4, kuda F6, C4, E6, kuda F3, B6. Ini merupakan pembukaan Queen Indian Defense, dan pilihan dari Grandmaster Haji Ardiansah adalah A3 yang merupakan Petrosian Variation. Gajah A6, kemudian putih E3, hitam C5. Putih kuda C3 menyiapkan dorongan pion D5, kemudian hitam G6. Gajah E2, gajah G7, rokade pendek, kemudian pion E3, E4. Coba menyusun pion menguasai petak sentrum. Grandmaster Haji Ardiansah dijawab D6. Pion D makan C5, pion D makan C5, menteri pertukar, benteng makan menteri, kemudian gajah G5, pining benteng petak D8. Dijawab taktis H6, gajah H4, G5. Gajah G3, kuda C6, dan benteng F D1. Benteng F D1 coba berebut jalur D yang terbuka, hitam langsung memplot kuda ke petak D4. Jelas tidak boleh memakan kuda di petak D4. Grandmaster Haji Ardiansah mundur gajah petak F1. Kuda H5, pengancam gajah gelap petak G3, kuda tukar, petak D4, gajah makan D4, dan gajah E2. Ancam kuda petak H5, hitam kuda makan gajah petak G3, pion H makan G3, dan benteng D7. Coba menyusun dua benteng di jalur D. Putih menjawab kuda B5. Tidak bisa memakan pion di petak B2 karena ada ancaman pining benteng D7. Hitam menjawab benteng A D8. Putih kuda makan gajah, benteng makan D4, dan B3. Hitam menjalankan benteng D2. Putih raja F1. Benteng 8 D4. Benteng makan benteng D2. Benteng D2, benteng D1. Ya teman-teman, kalau lihat sekilas sampai langkah ke-25 ini putih bertahan ya dengan gajah yang berwarna sama. Tetapi kita akan lihat bagaimana hitam memberikan tekanan pada putih dan bagaimana Grandmaster Haji Ardiansah menahan posisi yang sebenarnya cukup sulit ya dalam permainan endgame seperti ini. Benteng B2, champion B3, benteng D3, raja F8. Grandmaster Ardiansah dorong A4, raja E7, F3, F6, dan G4. Lihatlah sebuah simfoni permainan pion-pion yang dijalankan oleh Grandmaster Ardiansah begitu indah untuk dilihat, dan lihatlah susunan pion-pionnya. Seperti sebuah not-not pada tangga lagu yang begitu indah untuk dinikmati. Dan kemudian ini juga menyebabkan pion-pion Grandmaster Ardiansah tidak bisa diancam kembali. Gajah C8, raja F2, hitam dobrak F5, tolak dengan pion E5, gajah D7. Raja mundur lagi petak F1, gajah hitam manuver petak E8, putih gajah D1, tahan pion B3. H5, pion G makan H5, gajah H5, Grandmaster Ardiansah G4. Gajah E8, raja E1, gajah ke petak G6, mengancam benteng petak D3, benteng diadu benteng D2. Benteng B1, benteng A2, raja D7. Coba mengawal pion ABC milik hitam.
benteng ke petak D2 skak. Tidak terburu-buru mendorong pion A5, Grandmaster Haji Ardiansah, Raja hitam C7, Raja F2. F4, benteng D6 ancam pion E6, gajah petak F7. Ya, teman-teman harus perhatikan langkah-langkah Grandmaster Haji Ardiansah ya. Ini kita lihat tadi awalnya menahan dan sampai langkah 41 ini berubah kondisinya. Jadi Grandmaster Ardiansah menyusun sebuah pion-pion yang sekarang bisa keluar dari tekanan. Kemudian Grandmaster Ardiansah melanjutkan Raja E1, benteng A1, Raja naik E2, benteng A2, benteng D2, dan menolak pertukaran hitam. Teman-teman mungkin bisa bahas ya nanti. Bagaimana ketika terjadi pertukaran benteng, apakah ini remis atau unggul untuk putih? Kalau menurut saya agak sulit sebenarnya ketika terjadi pertukaran benteng, maka putih akan sulit juga sebenarnya untuk menang. Tapi entahlah kenapa hitam menolak pertukaran ini. Mungkin hitam juga merasa bahwa dia memiliki tekanan juga pada putih dan tidak ingin kehilangan tekanannya ini. Putih benteng D6, gajah G8, gajah C2 dimainkan Grandmaster Haji Ardiansah. Benteng H1, puter. Gajah E4, benteng H2 skak, raja naik D3. Nah, ini udah susunan ideal bagi putih ya. Keluar dari tekanan dan gajahnya keluar dari gajah yang pasif. Benteng B2 hitam, raja C3, benteng E2, dorong A5. Memberikan pion gratis petak A5, tapi tidak gratis sebenarnya karena akan menghilangkan penjagaan pion B6 terhadap pion C5 dan kemudian benteng E3 skak. Raja B2, benteng E2 skak, raja C1, pion B makan A5. Akhirnya batas kesabaran pemain hitam mencapai puncaknya juga ya teman-teman. Dan ini sebuah kesalahan dengan pion B makan A5. Mungkin teman-teman bisa menduga juga langkah apa yang terbaik dalam posisi ini. Ya, tepat sekali. Benteng C6 dimainkan Grandmaster Haji Ardiansah. Raja B8, benteng makan C5, benteng E1 skak, raja D2. Benteng E3, benteng B5 skak, raja C8, benteng makan pion A5. Ada ancaman pion A7 dan pion putih B3 gratis, tapi hitam menjaga. Kemudian putih dorong B4, gajah F7, dorong B5, gajah E8, dan langkah kunci pada langkah ke-60 Grandmaster Haji Ardiansah mendorong pion B6. Menyerah hitam karena pion A7-nya jatuh dan jika dimakan akan ada benteng A8, skak, dan mendapatkan gajah di petak E8. Luar biasa sekali permainan almarhum Grandmaster Haji Ardiansah. Sebuah permainan ending yang cukup indah untuk dinikmati dan kita sebagai pemain junior harusnya bisa meniru apa yang beliau capai dalam dunia catur. Dan langkah-langkah beliau cukup keren sekali teman-teman. Nah, bagaimana menurut teman-teman? Coba berikan komentar dan kenangan apa yang kalian ingat dengan Grandmaster Haji Ardiansah. Semoga arwah beliau diterima di sisi Tuhan dan diampuni segala dosa-dosanya. Ya, yang pasti kita sebagai pemain junior selalu mengingat apa yang telah beliau torehkan untuk dunia catur. Dukung terus percaturan Indonesia, dukung terus Herald Chess. Nantikan video dari Grandmaster legendaris Indonesia lainnya dan para legenda catur Indonesia. Catur yes, Indonesia Jaya.